Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita masih bisa kembali hadir dalam kajian mingguan, yaitu pembahasan kitab Al-Hikmah di Sayyidina Al-Arif Billah Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kita hari ini adalah pembahasan pamungkas, karena kita tinggal 2 hikam, okay? Insyaallah kita habiskan pada hari ini, dan untuk pertemuan hari Rabu yang akan datang ini tadi saya sudah konsultasi dengan Ibu Humas yang juga disampaikan kepada Ibu Ketua untuk hari Rabu yang akan datang. Insyaallah kita akan kembali mengulang dari awal dari pembahasan kitab Al-Hikam ini. Sebagaimana pembahasan kita setiap Kamis sore, yaitu Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail, itu juga diulang, ya. Demikian juga pembahasan Al-Hikam ini insyaallah akan kita ulang dari awal. Alhamdulillah hikam ini kita baca selama pinten tahun nggih. Dulu pertama kali 2018 atau 19? 1920 tahun, Abah. Nggih, 6 tahun 19, nggih. Abah. Oh, 19 Waktu nggih. tunggu 11. Nggih. Saderenge Covid nggih. Saderenge pun Covid. Pengurusan 11. Nggih, karena dulu awal-awal saya ingat kajian ini digelar 1 bulan sekali, nggih. Kalau tidak salah Selasa malam Rabu atau Senin Jumat, malam Abah. Selasa. Malam Jumat. Oh, Jumat. Malam Nggih, Jumat. laras. Nggih, Kamis malam Jumat. Nggih. Nggih, Kamis malam Jumat. Sebulan sekali, nggih. Sebulan sekali. Kemudian waktu itu saya belum ngasih tanggal setiap kali pembahasan, ketika masih kajian masih kajian bulanan. Kemudian saya baru ngasih tanggal ini hari Rabu tanggal 2 bulan 6 2021. Sebelumnya saya belum ngasih tanggal. Jadi alhamdulillah kita hatamkan selama kurang lebih 6 tahun, okay? Selama 6 tahun. Akan tetapi walaupun ini sudah kita hatamkan, sebenarnya walaupun kita ulang, ya, berapapun diulang, makna-makna, nilai-nilai, pemahaman-pemahaman yang ada di dalam hikam secara khusus, ya, dan di kitab-kitab yang lain secara umum, itu kita akan selalu mendapatkan pemahaman yang baru. Jadi hikmahnya mengulang itu adalah diantaranya yang pertama, kalau kita sebelumnya mungkin belum paham pada
pengkajian yang pertama atau pada pembahasan yang pertama, mungkin Allah berikan pemahaman di pengulangan yang kedua. Itu kalau kita misalnya belum paham, atau kalau kita misalnya sudah Allah beri kefahaman di pembahasan di kajian yang pertama, maka akan Allah beri pemantapan, ya, bahkan pendalaman pada pembahasan pengulangan yang kedua. Seperti itu. Jadi seorang yang betul-betul alim itu tidak akan pernah bosan dengan ilmu. Bahkan saya dulu yang sampai hari ini bahkan yang selalu diulang-ulang ngaji sama ayah saya itu ngaji Sulamut Taufik. Itu sudah berapa kali diulang itu. Diulang kali, diulang. Mungkin ada 5 kali. Ya, tapi begitu, walaupun diulang-ulang, ya, senantiasa kita akan mendapati ilmu-ilmu yang baru. Karena selalu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada batasnya. Walaupun yang dituliskan di lembaran-lembaran kertas ini halamannya tetap mungkin, tapi Allah memberikan ilham kepada, ya, guru kita yang menjelaskan itu mungkin tidak tersampaikan pada pembahasan yang pertama, atau kalau sudah disampaikan di pembahasan yang pertama diberikan penekanan khusus atau pendalaman di pembahasan yang kedua, seperti itu. Oke, kita tutup pembahasan hikam ini dengan 2 hikam yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, pada pertemuan yang lalu kita membahas hikam yang ke-261 dan 262. Okay? Pada hikam yang ke-262, al-fikratu sayru al-qalbi fi mayadini al-aghyar. Perenungan adalah merupakan perjalanan hati di dalam maidan, di dalam lapangan-lapangan aghyar. Aghyar yakni segala sesuatu selain Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah bahwa dengan perenungan, dengan tafakkur, itu akan menjadikan kita ini berjalan, ya, menyusuri pantai-pantai hati, ibaratnya begitu, yang mana akan memindahkan kita dari satu keadaan ke keadaan yang lebih sempurna. Okay? Dengan melewati lapangan-lapangan aghyar. Aghyar itu makhluk. Ya. Mungkin sebelumnya kita adalah orang yang hubbud dunya. Ketika merenungi tentang zammud dunya, tentang bagaimana akhir dari kehidupan dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang hubbul akhirah. Ini kan berarti perputaran, ya, perjalanannya adalah di lapangan, ya, berputar di lapangan selain Allah. Artinya di dalam mencapai kesempurnaan, tafakkur atau al-fikrah itu melintasi, ya, medan-medan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Medan-medan makhluk, mudahnya begitu. Makhluk isinya apa? Ya segala selain Allah. Mungkin jabatan, mungkin harta, mungkin kedudukan, mungkin, ya, status sosial dan seterusnya. Itu aghyar namanya. Baik, kita lanjut pada hikam 263. Oke. Ini untuk kitab saya 263. Kalau kitab panjenengan berapa? 8. 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-fikratu sirajul qalbi. Fa idza dhahabat fala idha'atalah. Al-fikratu utawi fikiran. Iku sirajul qalbi, damare ati. Pikiran itu adalah lampunya hati. Fa idza zahabat fala idha'atalah. Fa idza zahabat mongko nalikane ilang. Fa idza zahabat mongko nalikane ilang, apabila hilang, apabila pergi.
Fa idza zahabat mongko nalikane ilang opo al fikrah fala idho'ata mongko ora ono penerangan iku maujud lahu maring kala. Pemikiran itu, fikiran itu adalah pelita hati. Sehingga apabila fikiran itu tidak ada, maka tidak ada juga, ya berarti tidak ada pula, ya hati tersebut menyala. Al-fikratu sirajul qalbi. Fikiran adalah pelita hati, aikas sirajil hissi. Maksudnya adalah diumpamakan seperti halnya pelita yang nampak ini. Sebuah rumah, ya, kalau dalam keadaan gelap gulita, tidak ada pelita, maka kita akan ya tidak melihat apa-apa di situ. Begitu juga hati ini, kalau tidak ada ya berfungsi, kalau tidak berfungsi fikrahnya, pikirannya, tafakkurnya, maka dia juga ibarat rumah yang padam pelitanya. Ya, kita bisa melihat bagaimana apabila sebuah ruangan, apabila sebuah rumah pelitanya padam, tentu tidak akan dapat melihat apapun yang ada di dalam isi rumah. Sama seperti itu juga kalau kita ya pikiran kita padam, pikiran kita tidak berfungsi, tidak difungsikan untuk tafakkur, merenung, ya dan seterusnya, maka berarti pelita hati kita juga padam. Ketika pelita hati padam, ya kita akan merasakan kegelapan. Ayil misbahul ladzi yudhi'u fihi. Ya. Yaitu pelita yang bersinar di dalam hati. Fayastani rubih. Maka dengan pelita itu mampu untuk bersinar terang. Wabin nuri tanjali haqaiqul umur. Sedangkan kita tahu bahwa dengan cahayalah perkara itu akan menjadi jelas. Kita ada di dalam ruangan. Ada di dalam ruangan. Bahkan di luar ruangan sekalipun. Kita bisa beraktivitas ya dengan nyaman, dengan lancar, dengan tanpa hambatan. Itu karena ada cahaya. Apapun aktivitasnya, walaupun itu sifatnya di luar rumah. Ya. Coba, kalau misalnya tiba-tiba di malam hari tidak ada rembulan, tidak ada bintang-bintang, tidak ada lampu. Walaupun kita ada di luar ruangan, ya, kita tidak akan dapat melihat apapun. Walaupun kita ada mobil mewah, ada mobil bagus, ada mobil mahal, okay? Kemudian ada jalan rayanya mulus. Kemudian kita mau berjalan, menyopir mobil mewah yang kita miliki. Tapi lampu mobil mati. Penerangan di jalan raya juga mati. Ini terlepas dari aturan bahwasanya ya tidak boleh kan. Kalau misalnya berjalan di malam hari, kendaraan itu tidak memiliki tidak memiliki lampu, itu tidak boleh secara aturan lalu lintas. Ya. Saya sudah mengambil sudah mengambil di tempat yang di situ tidak ada aturan, taruhlah begitu. Lampu mobil mewah, tapi lampunya mati. Penerangan di jalan raya juga tidak ada. Bisa kita beraktivitas? Bisa untuk mengemudi? Tidak bisa. Walaupun itu di luar ruangan. Walaupun siang hari juga begitu. Coba andaikan matahari oleh Allah ditutupi. Apa yang bisa kita perbuat? Walaupun itu siang hari. Jadi sebenarnya cahaya itulah yang mampu menyingkap kebenaran atau hakikat dari perkara. Makanya Quran ketika Allah menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Ya. Qad ja'akum telah datang kepada kalian minallahi dari Allah nurun cahaya wa kitabum mubin dan kitab yang nyata. Semua ulama tafsir itu sepakat bahwa yang dimaksud nur dalam ayat tadi
Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang dari Allah kepadamu nur, cahaya. Semua ulama tafsir sepakat bahwa kata nur dalam ayat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata. Semua ulama tafsir sepakat bahwa wa kitabum mubin, kitab yang nyata, maksudnya adalah Al-Quran. Ya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang dari Allah kepadamu cahaya dan kitab yang nyata. Cahaya, nur, itu adalah Kanjeng Nabi. Kitabum mubin, ya, kitab yang nyata adalah Al-Quran. Semua ulama tafsir sepakat itu. Ya. Menariknya, di dalam peletakan kalimat ini, peletakan lafadz, ya, nur dan kitabum mubin, kenapa Allah mendahulukan an-nur, ya, mendahulukan nur, cahaya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Allah menyebutkan kitabum mubin, yaitu Al-Qur'an. Nah, tentu kita tahu bahwa Quran itu tidak, ya, bukan suatu yang kebetulan dalam meletakkan kalimat. Kenapa nur dulu baru kitabum mubin? Ya. Bukan hanya secara kebetulan, ya memang begitu, enggak. Tapi setiap uslub bahkan dalam Quran, setiap susunan, jangankan susunan ayat, susunan kalimat, susunan kata, susunan huruf, itu semua memiliki ijaz, memiliki asrar, memiliki rahasia. Ya. Jadi kenapa Allah mendahulukan nur baru kitabum mubin? Baru, ya, Allah mendahulukan nabi. Karena nur itu maknanya nabi. Cahaya yang dimaksud adalah nabi. Kitabum mubin adalah Quran. Allah mendahulukan nur, nabi, ya, baru kitabum mubin yaitu Quran. Tidak dibalik misalnya, qad ja'akum minallahi kitabum mubin wa nur. Telah datang kepada kalian kitab yang nyata itu Quran dan cahaya, yaitu nabi. Itu karena kita tidak akan dapat untuk membaca maupun memahami Al-Quran kecuali setelah mendapatkan penerangan dari Nabi. Ya. Jadi Nabi yang memberikan penerangan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perlu mengutus Nabi, tidak langsung Quran. Ya. Seandainya kita cukup hanya dengan Quran saja, tanpa perlu penjelasan bagaimana kita bertilawah, bagaimana kita memahami, bagaimana kita membaca, bagaimana kita mengamalkan, maka Allah tidak butuh untuk mengutus Nabi. Cukup turunkan Quran 30 juz, silahkan kelola sendiri. Tapi Allah tidak. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran dibawa malaikat Jibril melalui Nabi. Untuk apa ini? Untuk menjelaskan, untuk mencontohkan, untuk memberikan, untuk mengajarkan bagaimana cara membacanya, untuk menjelaskan apa isi kandungannya, untuk mengamalkan bagaimana praktiknya. Jadi itu rahasianya kenapa Allah dahulukan nur, yaitu Nabi, baru kemudian Quran. Ya, atau logika yang sering saya pakai adalah, kalau kita ada di sebuah ruangan, kita ada di sebuah ruangan ini, di ruangan itu terdapat perpustakaan yang memuat puluhan, ya, bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu katalog, misalnya. Oke, memuat ratusan ribu katalog. Walaupun di dalam ruangan tersebut, ya, menyimpan banyak katalog, menyimpan banyak kitab, ya, seperti Maulana Syekh Ali Jum'ah, ya. Bila itu bahkan kitab-kitabnya saja itu dua rumah, kitab semua isinya. Ya, hanya khusus kitab itu 2 rumah. Bahkan tahun 2018, ketika beliau diwawancarai, itu jumlah kitab yang disimpan di perpustakaan pribadi beliau itu ada kurang lebih 25.000 katalog kitab. Ya, 25.000 katalog itu bukan 25.000 kitab lagi,
25.000 katalog kitab. Judulnya itu. Ya. Kalau kitabnya ya enggak tahu berapa. Satu kitab kadang kan ada 10 jilid, 15 jilid, 20 jilid, bahkan 30 jilid. Ya. 25.000 katalog, 25 judul kitab. Bukan 25 kitab, 25 judul kitab. Itu tahun 2018. Bagaimana lagi sekarang? Sedangkan beliau selalu update, selalu ya. Itu. Nah, tapi kalau kita masuk ke ruangan itu, walaupun di perpustakaan yang menyimpan puluhan ribu katalog kitab yang berisi pengetahuan-pengetahuan, ya, berisi informasi yang membuka cakrawala wawasan orang yang membacanya, tapi itu semua tidak akan memberikan faedah apapun tanpa terlebih dahulu di dalam ruangan itu ada cahaya. Ya. Coba kalau sekarang tidak ada cahaya di dalam ruangan itu, bisa enggak kita membaca untuk istifadah, untuk ambil manfaat, untuk mempelajari, untuk membaca, untuk membuka wawasan? Tidak bisa. Jadi ketika kita masuk ke perpustakaan, ya, di situ ruangan ya tidak ada matahari, misalnya gelap atau ruangannya tertutup, maka yang pertama kali kita cari adalah lampu. Ya. Kita tekan tombol lampu, kemudian nyala, baru kita bisa baca. Nah, maka demikian juga di sini diserupakan nur, ya, cahaya atau pikiran itu diibaratkan seperti cahaya hati. Sehingga apabila cahaya itu hilang, pergi, maka hilang juga cahaya dari dalam hati itu. Fayuzhiru bihil haqqu haqqan wal batilu batilan. Sehingga Allah dengan cahaya itu menampakkan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Maka dalam satu doa disebutkan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya. Wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada kami bahwasanya barang yang hak itu hak. Tunjukkan, perlihatkan kepada kami bahwa barang yang benar itu benar. Dan tunjukkan dan perlihatkan kepada kami bahwa barang yang batil itu batil. Nah, tentu untuk bisa melihat itu butuh cahaya di dalam hati. Cahaya dalam hati yang menyalakan itu apa? Al-fikrah, perenungan, pikiran, dan seterusnya. Oke. Faya'rifu bihi azamatahu ta'ala wa jalalah. Sehingga dengan menyaksikan kebenaran, ya, yang benar itu benar dan yang batil itu batil, seseorang itu akan dapat mengenali keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa yattali'u ala khafayan nafsi, dan dia akan dapat melihat kelembutan-kelembutan dari hawa nafsu, yakni tipu dayanya, kemudian bujuk rayunya, wa makayidil adu, dan tipu daya dari musuh, wa ghururid dunya, dan tipu daya dunia. Sehingga mampu melihat, ya, mampu meneropong, mampu untuk melihat dengan jelas karena ada cahayanya. Wa ya'rifu wujuhal hayali fit taharruzi anha ila ghairi dzalik. Dan dengan cahaya itu pula dia akan dapat mengenali bentuk-bentuk dari jebakan-jebakan, jebakan dari nafsu, jebakan dari setan, ya, sehingga dia akan lebih siap, ya, untuk melindungi diri. Fa idza zahabat fala idha'atalah, sehingga apabila hilang cahaya itu, fala idha'atalah, maka tidak ada penerangan. Gelap berarti fal qalbul khali anil fikrah, maka hati yang sepi, yang kosong dari fikrah, dari perenungan, dari pemikiran, khalin minan nur kal baitil muzlim, maka diibaratkan seperti rumah yang gelap, wala yakunu fil qalbil muzlim illal jahlu wal ghurur, dan tidaklah hati itu menjadi gelap melainkan karena kebodohan dan tipu daya, tertipu, terbujuk dengan rayuan-rayuan, baik itu dunia, nafsu, setan, wa ma ila dzalik, dan yang selainnya. Kemudian hikam yang terakhir, al fikratu fikratan, fikratu tasdiqin wa iman,
wa fikratu syuhudin wa ayan. Fal ula li arbabil i'tibar wa tsaniyatu li arbabis syuhudi wal istibsar. Al fikratu fikiran itu, pemikiran itu, perenungan itu fikrotan. Ada dua macam. Fikratu tasdiqin wa iman, ada pemikiran perenungan yang bersifat tasdik, membenarkan, wa iman dan mempercayai. Kemudian ada yang kedua, wa fikratu syuhudin wa ayan. Ada fikrah yang kedua, fikrah penyaksian dan ya penyaksian langsung. Fal ula li arbabil i'tibar. Yang pertama yaitu fikrah syuhud, fikrah tasdik, maaf, itu adalah untuk orang-orang yang ahli i'tibar. Ahli i'tibar itu mengambil pelajaran dari luar ke dalam. Ya. Merenungi dulu pada apa yang terjadi di alam semesta ini, baru kemudian kenal Allah. Itu namanya ahli i'tibar. Ahli merenung dari luar ke dalam. Ya. Sedangkan yang kedua, wasaniyatu li arbabis syuhudi wal istibsar. Sedangkan yang kedua yaitu pemikiran atau perenungan syuhud wa ayan yang berdasarkan penyaksian, itu untuk orang-orang yang sudah menyaksikan dan melihat. Apa maksudnya ini? Lihat pada syarahnya, al-fikratu. Al-fikratu wahiyas sayru fi mayadinil ayyar fikratan. Perenungan atau fikiran yang dimaksud pada hikam yang kemarin, yaitu perjalanan di maidan makhluk, itu ada dua. Ada yang pertama fikrah tasdik wa iman, yaitu pemikiran, tafakkur, perenungan yang berasal dari pembenaran dan keimanan. Ai fikratun nasi'atun an asli tasdik, yaitu pemikiran atau perenungan yang berasal dari pembenaran, alladzi huwal iman, ya, yaitu yang berupa keimanan. Bi ayyakunal mutafakkiru 'inda dzalik wa qasduhu bil fikrati at-tarakki wa ziyadatil yakin. Ya. Dan tujuannya orang yang jenis pertama ini, yakni tafakkur, tasdik wa iman, ini tujuannya adalah untuk tarakki, mendapatkan peningkatan, naik pangkat, tapi bukan naik pangkat jabatan dunia, tapi yaitu naik pangkat dalam arti dalam menambah, berperan dalam menambah keimanan, ya, menambah keyakinan. Walidza tusamma fikratut tarakki. Oleh karena itu, jenis yang pertama ini, fikrah tasdik wa iman, disebut juga dengan fikrah, ya, fikrah tarakki. Fikrah ya, pendakian. Wa takunu lisalikin, dan ini khusus orang-orang yang menempuh perjalanan. Ya, orang yang menempuh perjalanan. Yang kedua, wa fikratu syuhudin wa ayan. Ada yang kedua yaitu pikiran, perenungan yang berasal dari penyaksian. Ai fikratun nasi'atun an dzalik, yaitu pemikiran, pikiran, perenungan yang berasal dari penyaksian itu, ya, disebut juga tusamma fikratut tadalli, disebut juga dengan fikrah at-tadalli, perenungan yang bersifat tadalli, ya. Wa takunu lil majdzubin, dan itu untuk orang-orang yang majdzub, orang-orang yang mendapatkan tarikan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Fal ula li arbabil i'tibar. Yang pertama yaitu fikratu tasdik, itu untuk orang-orang yang i'tibar. Siapa ahli i'tibar? Al mustadillina bil athar 'alal mu'athir, yaitu orang yang mencari jejak, ya, mencari bukti pada jejak kepada yang memiliki jejak. Artinya alam semesta ini kan jejak ciptaan Allah.
adanya ciptaan adalah jejak yang menunjukkan, yang membuktikan adanya pencipta. Ini namanya ahli i'tibar. Jadi melihat, ya, melihat dulu asar, melihat dulu pengaruh atau melihat dulu bukti dari ciptaan, yang mana ciptaan yang dia lihat itu menunjukkan buktinya adanya sang pencipta. Wahumus salikun, ini adalah kalangan para salikin fi hali tarokihim, di dalam, ya, keadaan atau dalam hal pendakian mereka. Fa inna fikratahum nasyiatun anit tasdiqi wal iman, karena perenungan mereka itu tumbuh atau muncul dari tasdik dan keimanan. Tasdik pembenaran, ya. Watsaniyatu li arbabis syuhudi wal istibsar. Sedangkan yang kedua, yakni fikrah syuhud, itu adalah untuk orang-orang yang menyaksikan, ay al-mustadillina bil mu'assir alal asar, yakni orang yang melihat apa? Melihat adanya ciptaan itu justru karena adanya pencipta. Melihat, ya, dia menyadari pencipta dulu, baru kemudian melihat adanya ciptaan. Jadi kalau tadi yang pertama itu dari luar ke dalam, ini dari dalam keluar. Wahumul majdzubuna fi hali tadallihim. Ya, ini adalah kalangan para majdzubun, orang-orang yang mendapat tarikan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fikratahum nasyiatun anis syuhud wal ayan. Karena tafakkur mereka, fikrah mereka, ya, itu berangkat dari perenungan dan, ya, penyaksian. Wa hadza liman aradallaha takmila halihi minhum kamamar. Ini adalah untuk orang-orang yang Allah kehendaki untuk disempurnakan seperti penjelasan sebelumnya. Fa illa fa ba'duhum yadumu jazbuhu wa adamu sahwih. Jika tidak begitu, artinya tidak Allah kehendaki untuk mencapai keadaan yang lebih sempurna, maka dia akan tetap dalam keadaan jazabnya, dalam keadaan tidak sedarnya, bal huwal aghlab fihim, dan ini adalah yang banyak. Wa qad taqaddama hadza 'inda dzikri al-mazdzub was-salik, dan pembahasan itu sudah panjang lebar disampaikan ketika membahas tentang al-majdzub dan as-salik. Al-majdzub orang yang mendapatkan tarikan khusus, sedangkan as-salik orang yang menempuh perjalanan. Wan naw'anil mazkurani, sedangkan dua jenis yang disebutkan di atas, yakni apa? Fikrah tasdik dan fikrah syuhud, ya, bin nisbati lil mustaghilina billah, itu adalah untuk orang-orang yang memang, ya, dua-duanya orang-orang yang selalu sibuk dengan Allah. Amma ghairuhum, adapun selain mereka, yakni selain orang-orang yang sibuk selalu dengan Allah, wahumul amma, yaitu orang-orang umum, fa fikratuhum li tahsilit tasdiq wal iman la li ziyadatih, maka pemikiran mereka, tafakkur mereka untuk mendapatkan keimanan, bukan untuk mendapatkan tambahan keimanan. Seperti contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, itu beliau kan ketika minta kepada Allah, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, tolong panjenengan tunjukkan bagaimana panjenengan menghidupkan orang yang mati. Ya. Kemudian Allah menyampaikan, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Ya, apakah kamu tidak percaya? Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Benar ya Allah, saya sudah beriman sudah, tapi supaya saya bertambah, ya, ketenangan saya, supaya tambah, artinya tambah mantap keimanannya. Ini berarti, ya, beliau salah satu pemerannya itu ditahsili, ya, beliau untuk mendapatkan tambahan keimanannya semakin kuat, keyakinannya semakin tebal, ya, dan seterusnya. Demikian kajian kita hari ini sebagai penutup dari pembahasan kita dalam kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan pembahasan dari hikam pertama sampai hikam terakhir membawa kesadaran wisdom. Wisdom apa? Kebijaksanaan. Karena hikam itu kan kebijaksanaan, maksudnya. Ya. Wisdom bahasa Inggrisnya itu.
membuahkan di dalam jiwa kita wisdom, kebijaksanaan, menjadi orang yang bijak, ya, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang selalu punya sudut pandang tersendiri yang mungkin tidak Allah bukakan sudut pandang itu kepada orang lain, ya, kepada orang pada umumnya. Karena orang jika mampu mengamalkan isi hikam, dia akan selalu menemukan keindahan dalam setiap peristiwa dan kejadian. Ya, akan selalu menemukan sudut pandang yang berbeda, ya, dalam setiap peristiwa dan kejadian. Mungkin menurut orang yang tidak ngaji hikam, yang tidak memahami, maksudnya tidak mengamalkan, dia dianggap apa yang terjadi itu mungkin hal yang merugikan, hal yang menjadikan dia kecewa dan seterusnya. Tapi tidak bagi mereka yang paham hikam, yang merenungi makna hikam, yang mengamalkan makna hikam, enggak, akan senantiasa menemukan sudut pandang yang berbeda, ya. Dan itu selalu memaknai kehidupan ini secara hidup, memaknai kehidupan secara lembab, ya, selalu hidup. Ya. Paham, Gi? Kalau taman bunga itu hidup kan indah dipandang. Beda dengan taman mati. Beda dengan tanah mati, akan terasa gersang lah. Hikam itu diantara hikmahnya, diantara manfaatnya kita mengamalkan, merenungkan apa yang ada di dalam hikam ini adalah menjadikan kehidupan kita lebih hidup. Ya, kehidupan kita lebih hidup. Maksudnya, kita ini akan diajak untuk menyelami makna-makna yang terselubung di setiap atau di balik setiap peristiwa dan kejadian. Sehingga kita akan selalu menemukan keindahan di dalam setiap detik, dalam setiap tetesan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang setiap waktu tidak pernah lepas dari kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengkaji, memahami, mengamalkan, merenungkan apa yang menjadi isi dari Al-Hikam ini, dan insya Allah mudah-mudahan pembahasan demi pembahasan dan pembahasan yang akan kita ulang lagi dari awal nanti semakin memberikan kemantapan, pemahaman baru, pemantapan, dan pendalaman dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan selama 6 tahun ini. Demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama tahlu. Shalli ala Muhammad wa ali kama tahlu. Wa filana al-muslimin kama tahlu. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.